Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan tales bening, kalau kita penyebutan tadi besar kuning, ya. Dan tentu bersama hari ini Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Ya Pak, ini sepertinya kita juga masih bertanya-tanya Pak, bening, beneng, beneng gitu ya. Yeah. Maksudnya apakah itu sama satu tanaman ataukah itu berbeda tanaman, Pak? Iya. Banyak kalau petani Bali itu menyebut tales beneng karena mungkin lidahnya itu untuk menyebut beneng juga susah. Terus orang Jawa ini sering menyebut bening. Yaitu memang pada waktu itu karena tahu bahwa varietas tales beneng ataupun bening atau beneng itu sama semua. Itu berasal dari besar dan kuning. Besar dan kuning, maka dikatakan bahwa tales ini dikatakan tales bening seperti itu. Karena dari fisik tales itu memang besar dan kuning dibanding dengan tales-tales yang lain. Yang penting kita harus mengetahui perbedaannya tadi ya Pak, ya. Karakteristiknya harus tahu. Jangan ya, walaupun penamaan beda, tapi kalau karakteristiknya kita tahu seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, insya Allah nanti kita bisa membedakan antara tales sende, tales yang lain, atau ini beneng atau bening tadi. Nah, ini juga ada yang sedikit membingungkan bagi saya Pak. Di Jawa kan juga ada yang namanya ente. Iya, itu yang mirip juga itu Pak. Iya. Dengan yang kimpul. Iya. Jadi betul. Perbedaan entek sama kimpul di sini. Kalau entek itu tanamannya itu lebih kecil-kecil dan dilihat dari fisik. Entek itu serabutnya ataupun kulitnya itu ada serabutnya seperti itu, warnanya ada putih kecoklatan. Terus kalau dibuka itu warnanya putih bersih. Untuk entek putih bersih. Untuk entek ya. Terus kimpul, nah ini yang bening kimpul tadi itu lebih besar lagi. Terus warnanya kalau dari lihat fisiknya itu coklat kehitaman. Kalau kita lihat dari fisik di dalam itu bisa putih agak kecoklatan atau putih agak keruh seperti itu. Terus rasanya juga beda di sini. Oh, dari rasanya beda. Rasanya juga beda. Kalau entek itu agak gurih, ya. Terus kalau kimpul itu lebih gurih, lebih kenyal lagi. Teksturnya juga berbeda ya. Teksturnya juga berbeda. Biasanya kalau entek itu disajikan dalam bentuk masih ada kulit luarnya. Iya. Kalau kimpul itu pasti dikupas semua. Karena apa? Di situ tadi sudah saya katakan ada kandungan sianida dan kandungan oksalat. Yang mungkin orang Jawa tidak sadar itu, tapi memang perlakuannya kalau masak kimpul itu direndam dulu, kasih garam, baru dicuci lagi, mau dikukus ataupun digoreng itu silahkan seperti itu. Dan sama-sama ini hidangan pagi penyelam minum kopi. Iya, hidangan pagi ya biasanya ya Pak ya. Ini aja juga pertanyaan dari 085367. Pertanyaannya, tales bening ini apakah lompong berasan ya Pak? Iya, sama-sama tales ya, hanya aja lompong berasan itu lebih gede, lebih banyak seratnya, lebih besar dan warnanya lebih hijau pekat, seperti itu. Itu beda banget. Terus sama-sama besar, memang iya sama-sama besar di situ. Hanya saja di sini sudah kita katakan di awal tadi untuk beneng ataupun beneng ataupun bening, tales semua itu sama satu tanaman, satu varietas yang kita bicarakan ini. Itu warnanya itu kuning ya toh,
agak lebih kuning daripada berasan, sangat beda sekali. Terus untuk batangnya itu lebih besar berasan daripada bening ini. Terus batangnya lebih hijau pekat berasan daripada bening juga. Terus untuk sini umbinya itu juga hampir sama, tapi itu beda. Untuk berasan itu biasanya kita lihat untuk hiasan, untuk hiasan rumah-rumah di rumah-rumah. Tapi kalau untuk bening ataupun beneng ini memang ini adalah komoditi yang kita kembangkan pada akhir-akhir ini karena nilai jualnya itu memang begitu besar sekali ternyata. Sampai ke pasar ekspor. Ya. Baik. Itu ya perbedaannya. Semoga ketika di rumah nanti tidak salah membedakan. Ya Pak, ini lompong berasan, talas bening, atau malah sende. Ya, itu beda-beda ternyata. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sunarto. Pertanyaannya, untuk jarak tanam talas bening berapa yang ideal, Pak? Ya, untuk jarak talas bening itu yang ideal adalah 1 meter kali 1 meter. 1 meter persegi ya. 1 meter kali 1 meter persegi. Ya. Namun kalau itu di dalam naungan itu bisa agak lebih lebar lagi. Jadi memang untuk idealnya itu adalah 1 sampai 1 meter persegi. Namun kalau ada naungan di situ ada banyak tanaman tumpang sari itu untuk agar sinar matahari itu bisa masuk, walaupun sudah saya katakan bisa sampai ternaungi 60% aja tidak masalah, namun ini juga harus diatur lebih lebih lebar, itu akan lebih bagus lagi. Ya, yang dimaksud tanpa naungan itu 1 meter persegi seperti gambar yang di belakang kita ya Pak ya. Oh iya. Itu namanya talas bening insya Allah, tapi memang baru proses tumbuh, belum yang maksimal maksudnya. Ya. Jadi insya Allah tapi gambarnya yang kita maksud 1 meter seperti yang ada di gambar belakang kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana kita bisa mendapatkan bibitnya, Pak? Untuk bibit itu sekarang di online banyak sekali. Ya, sekarang namun kalau mau ke petaninya itu monggo, untuk Jawa Timur itu di Jember, di Kediri itu juga banyak dikembangkan di sana. Kalau di daerah Solo ini di Sukoharjo juga ada. Kalau di Banten itu di Pandeglang memang asalnya pertama itu dari sana, terus dikembangkan ke Indonesia. Di Sumatera juga banyak juga di sana. Di hampir Sumatera itu semua pada berlomba-lomba untuk menanam talas bening ini. Di Maluku, di Kalimantan juga dikembangkan. Pada saat ini memang ini besar sekali untuk dikembangkan untuk nilai komoditas ekspor. Komunitas ekspornya ya, seperti apalagi itu. Cuaca, lahan dan konturnya di Indonesia sangat cocok. Sehingga hasilnya bisa maksimal ternyata ya Pak. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa umur talas bening ini dari tanam sampai panen, Pak? Untuk talas bening ini mulai tanam itu sampai panen. Mulai panen itu umur 4 ke sana, 4 bulan sampai 3 tahun. Dari daunnya? Dari daunnya itu mulai kita panen. Ketika umur 4? Ketika mulai umur 4 bulan sampai 3 tahun. Artinya apa? Nanti setiap bulan itu kita bisa panen. Apakah kita untuk panennya bisa 1 tahun? Silahkan. Itu berarti 1 tahun dipanen, yang artinya itu akan menghasilkan umbi. Terus 2 tahun ke sana, iya monggo, itu nanti 2 tahun akan menghasilkan umbi. 3 tahun, karena kalau asumsi panen ini panen raya berarti daun sama umbinya. Di sini untuk talas itu karena kebanyakan dia ambil daunnya dulu, maka daun itu bisa dipanen antara 4 sampai 3 tahun bisa dipanen. Setelah itu, setelah 3 tahun kita daur ulang lagi untuk mulai panen pertama. Pembibitan awal lagi ya setelah 3 tahun ya Pak ya. Makanya di tempat saya
1 tahun sudah dipanen itu monggo silahkan, namun umbinya pasti akan kecil. 2 tahun silahkan, tapi tidak seperti di 3 tahun yang tadi saya katakan. 3 tahun itu antara 25 sampai 35 kilo itu bisa dihasilkan, padahal per kilo itu kurang lebih 1.000. Kalau 30 berarti 30.000 kali jumlah pohon talesnya. Seperti itu. Ya, tinggal dikalikan, walaupun dikalikan. nilai jual per kilonya 1.000, tapi kalinya ini yang memang banyak. Kemudian ada pertanyaan dari Mbah Rosmin di Tanggel, Rendu Blatung, Ustaz. Dari tales bening ini kalau di Blora apakah namanya tales hijau ya, Pak? Ya, Mbah siapa tadi? Mbah Ramin ya? Rasmin. Mbah Rasmin ya, ada di Randu Blatung. Mungkin Mbah Rasmin itu kalau di sana sendre ya. Sendre agak mirip dengan tales beneng. Hanya aja di ciri-cirinya itu sangat mudah sekali, Mbah. Dari daunnya itu agak kuning daripada tales-tales yang lain. Terus ketebalan itu lebih tipis daripada tales-tales yang lain. Terus tambah lagi kehijauan itu pasti akan lebih kuning lagi daripada tales-tales yang lain. Ini beda. Terus kehalusan itu agak lebih halus lagi. Dan untuk ini kalau kena angin walaupun kuat akan lebih kuat daripada tales yang seperti sendre, itu karena tebal itu akan lebih kuat lagi. Kalau yang tales beneng ini karena tipis ya, itu mudah sobek sebetulnya. Tapi nggak sampai sobek itu bisa dipanen. Ya, walaupun itu sobek untuk daunnya itu masih bisa dimanfaatkan. Gitu loh. Iya, semua bisa dimanfaatkan ya, Pak ya. Betul. Bahkan tadi di pasar ekspornya daunnya lebih menggiurkan harganya. Betul. Nah, kalau selain dari itu kan kita harus tahu, selain dari bibitnya dulu kita bisa membedakan antara mana ini bibit sende terus bening. Kemudian ketika menanam adakah lahannya itu khusus, Pak? Ada perawatan khusus? Tidak ada ya. Tidak ada perawatan yang khusus. Kita tidak usah pakai yang kimia dan lain sebagainya. Dengan pemupukan pertama saja. Pemupukan pertama untuk sampai panen itu dengan per hektar kurang lebih 10 sampai 20 ton itu sudah mampu untuk menghidupi talis bening ini sampai menghasilkan hasil yang kita inginkan. Gitu. Hanya mungkin ada perawatan, kalau itu ada gulma harus kita bersihkan di situ. Karena kalau gulma kita biarkan itu nanti hasil daripada daun, batang maupun umbi itu akan berkurang. Oh iya, harus dipersiapkan juga. Kalau sampai panen di umur 4 bulan tadi tidak adakah pupuk khusus, Pak? Tidak ada. Kalau mungkin untuk pertama itu bisa kita pupuk dengan POC atau pupuk organik cair dengan berkala 1 pekan sekali kita semprotkan di situ agar pertumbuhannya akan lebih cepat lagi. Ya, pakai POC ya sampai umur 4 bulan. Nah, kalau ini kan tadi kan di daunnya juga bisa dipanen ya, Pak ya. Nah, apakah itu ketika kita panen itu langsung semua daun harus dipangkas ataukah satu-satu nanti bisa tumbuh lagi seperti itu? Daun tales ini itu kan ada beberapa daun antara 5 sampai 7 daun di sana. Untuk satu ubi ya? Ubi ataupun untuk satu tanaman. Lah, apakah itu dipanen semua? Ya jangan. Itu yang sudah tua, yang itu sudah agak kekuning-kuningan itu baru dipanen. Bisa satu tanaman itu bisa dipanen 2 atau 3, yang lainnya kita biarkan nanti 1 bulan lagi sudah akan tumbuh lagi, kita potong lagi di situ terus dan selanjutnya sampai umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Berarti dari umbinya nanti bisa dipanen terakhir ya, Pak ya? Iya,
Makanya asumsi panen raya itu berarti kan antara daun, batang, dan umbi yang kita panen. Ya. Di masa-masa ketika kita potong daunnya itu juga tidak perlu ada pemupukan lagi atau seperti apa? Per tahun itu sebaiknya itu akan kita pupuk lagi, kita ulang pupuk seperti Yang untuk pertama tadi. Namun akan lebih bagusnya itu senantiasa kita pelihara dengan memang pemupukan. Selain pupuk organik kita berikan di tanahnya, tentunya untuk pemupukan di daunnya harus kita pupuk dengan pupuk cair tersebut, tapi dengan secara organik semua. Pemberiannya ketika di umur sudah 1 tahun itu, kalau yang pupuk padat yang awal seperti awal tadi langsung diberikan di umbinya, Pak? Iya, di umbinya. Jadi dari batang yang sudah ada itu cara pemupukannya itu tidak langsung diberikan di tanamnya itu tidak, nanti kita lubangi secara melingkar dengan diameter dari batangnya kurang lebih 30 cm, 25 cm sampai 30 cm dengan kedalaman kurang lebih 20 cm. Pupuk itu dimasukkan di situ kemudian ditutup kembali. Ya, kalau apa namanya itu untuk kita di lahan yang kosong tidak ada naungan mungkin mudah ya Pak ya. Iya. Tapi kalau yang ada naungan seperti apa? Kan tentu ada akar dari tanaman lain itu nanti, karena kan talas ini besar ini. Besar, apakah nanti tidak mengganggu malah tanaman yang lain atau malah sebaliknya nanti mengganggu dari tanaman talas sendiri? Begini, walaupun itu di lahan yang memang itu hidrogen ya, hidrogen itu artinya di situ ada tanaman utama ataupun pohon yang memang itu ditanam di sana. Tentunya kalau di tempat-tempat seperti itu rumput atau gulma itu banyak, ataupun tanaman liar itu banyak di sana. Lah agar tanaman talas ini bisa tumbuh dengan bagus, ya untuk gulmanya harus kita siangi dulu, gulmanya harus kita hilangkan dulu. Kalau sudah dihilangkan di sekitar itu saja, di sekitar tanaman itu saja, tidak semua, akan lebih bagus semua. Tapi kalau kita itu males, itu bisa dilakukan dengan sekitar tanaman, antara tanaman sampai sampai batas waktu gulma itu 50 cm sudah bisa kita lakukan. Yang lain biarkan tumbuh di sana seperti itu, biar liar di sana. Tapi untuk area 50 cm dari tanaman ini harus kita bersihkan, karena di diameter 30 itu nanti akan kita pupuk, masih ada 20 cm, dan ini nanti pasti akan lebih dominan ke talasnya. Ya, Masya Allah. Berarti mulai sekarang, mulai hari ini langsung kita gas ini Pak, tanam talas bening karena dari harganya udah lumayan bagus. Caranya mudah. Di Indonesia sangat cocok untuk ditanam ini. Sekarang kita waktunya bukan hanya apa ya Pak, kita membicarakan, harus ke action ini Pak. Betul. Karena memang prospeknya masih luar biasa ke depan ya Pak ya. Betul. Jadi tidak hanya kita komoditi untuk keluarga saja, namun itu bisa dijual ke mancanegara. Ya, Masya Allah. Baik, sebenarnya masih pengen banyak ngobrol sama Pak Har untuk hari ini, namun keterbatasan waktu, barangkali ada semangat motivasi Pak Har untuk para petani utamanya di rumah. Ya, sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, bahwa talas celokasia di sini adalah talas beneng, talas beneng, talas bening, semua adalah sama. Dan ini adalah tanaman yang pada saat ini adalah menggiurkan dan punya nilai ekspor yang tinggi untuk Indonesia ini, karena di luar negeri itu sangat membutuhkan untuk talas bening ini yang nantinya akan digunakan banyak sekali, dimanfaatkan di sana, bisa untuk kosmetik, bisa untuk brownies, bisa untuk roti dan lain sebagainya. Maka dari itu para petani kalau punya lahan yang masih nganggur, punya lahan yang tidak digunakan, kenapa tidak untuk talas
bening ini sebagai alternatif untuk menambah kantong ataupun menambah kehidupan kita agar lebih makmur lagi. Tentunya jangan lupa bahwa penanamannya harus semua dari alam agar alam ini akan tetap lestari. Ya, baik. Terima kasih Pak Har untuk ilmunya dan motivasinya untuk para pemirsa, utamanya untuk para petani untuk semakin menggarap dengan serius lahannya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih memiliki nilai jual ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Har untuk kebersamaannya. Semoga Pak Har sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Semoga pemirsa bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya di rumah. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.